masalah pajak itu tentu saja untuk satu pemerintahan yang baru tidak populer. Tadi juga Prof. Ferry bilang, kalau mau populer ditunda. Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya itu waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kianggi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes, lalu ditunda, ya kan? Apakah itu salah Megawati? Itu pada waktu itu kan baru menjabat juga. Sekarang di pemerintahan yang baru ini dianggap tidak populer karena ada kenaikan pajak 12%, ya kan? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dalam video tersebut, Irma Huta Barat, politisi PSI, menjelaskan soal kenaikan PPN 12%. Jangan melulu menyalahkan pemerintahan yang baru, yaitu Prabowo Gibran. Karena menurut Irma, kenaikan PPN 12% ini promotornya bukan pemerintahan Prabowo sekarang ini, tetapi sudah dibahas dan didiskusikan pada tahun yang lampau. Dan Irma juga membandingkan pemerintahan pada masa Megawati menjadi presiden yang juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu menaikkan harga BBM dan lain sebagainya, dan juga diprotes oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut harus ditunda. Dan akhirnya masyarakat tidak menyalahkan Megawati pada waktu itu. Dan kenapa sekarang semuanya malah menyalahkan pemerintahan Prabowo karena menaikkan PPN 12%? Menurut Irma, apa karena tidak ditunda? Dan pernyataan ini yang membuat Adian Napitupulu geram. Ini teman dari Gerindra, betul. Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gue mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya merasa bahwa jalan satu-satunya bukan hanya dengan pajak. Kalau koruptor-koruptor itu dirampas asetnya, mungkin saya bisa lebih banyak dari pajak. Satunya Ibu, dari pajak yang didapat. Saya katakan salah satunya adalah pajak. Tapi saya tidak mau berbicara tentang sejarah dari undang-undang itu. Kenapa? Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Begini, bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Dalam video tersebut, Adian Napitupulu menegaskan bahwa yang menjadi pembahasan di dalam forum diskusi tersebut adalah bagaimana dampak dan cara mengatasinya akibat dari kenaikan PPN 12% tersebut, bukan masalah sejarahnya. Dan karena Irma yang membukanya terlebih dahulu soal sejarahnya, maka Adian menantangnya karena menurut Adian hal itu tidak penting untuk dibahas. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat, oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN, butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak, oke, akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Yang bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa ketika kamu bicara siapa partainya, ya ampun. Jadi gini, jangan Ibu. Gini. Maka dari itu, Adian mengajak untuk membahas soal dampak dari kenaikan PPN 12%. Jangan ada lagi yang membahas sebabnya kenapa. Karena menurut Adian, permasalahan ekonomi Indonesia sangat berat dan salah satu caranya yaitu dengan menaikkan pajak. Jadi Adian merasa kecewa kepada Irma yang selalu membahas siapa dalang dibalik kenaikan PPN 12% tersebut. Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah, itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, itu lain soal. Kalau kita bicara soal teknologi, kenapa tidak merata? Karena BTS korupsi, karena hukuman itu tidak tegak antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor. Dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama. Lalu kamu mau menganggap itu contoh apple to apple? Bukan apple to apple, tapi itu bisa menjadi gimana APBN ceritanya kita supaya tidak bocor, hutang kita supaya tidak bertambah. Dalam video tersebut, Irma Huta Barat terlihat bingung sampai-sampai pembahasan soal kenaikan pajak 12% disamakan dengan undang-undang perampasan aset.
Karena menurut Irma, kalau undang-undang perampasan aset tidak disahkan, maka APBN selalu mengalami kebocoran. Padahal menurut Adian, undang-undang kenaikan PPN 12% dengan undang-undang perampasan aset itu beda konteksnya dalam pembahasan di forum diskusi tersebut. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja. Mau saling menyalahkan? Oke. Mau saling menyalahkan? Oke. Saya tidak. Oke. Vonis Saya tentang tidak. si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu bilang menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara soal Jadi kita bicara Saya mau bicara dampak sepakat tidak? ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda Stabilitas berpikir? politik. Dalam video tersebut, Irma Huta Barat malah melebar kemana-mana lagi sampai menyinggung soal korupsi 300 triliun yang mana menurut Irma itu akibat dari mangkraknya undang-undang perampasan aset yang mana vonis kepada Harvey Moyes hanya 6,5 tahun saja. Sehingga Adian menilai bahwa Irma hanya ingin menyalahkan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang perampasan aset yang mana di dalam ada partai dari Adian yaitu PDI Perjuangan. Sehingga oleh Adian ditantang kalau memang ingin saling menyalahkan, padahal vonis Harvey Moyes 6,5 tahun itu terjadi di pemerintahan Prabowo dan Irma Huta Barat tidak memperhatikan soal itu. Maka dari itu, Adian berharap diskusi tersebut pembahasannya soal bagaimana cara mengatasi dampak dari kenaikan PPN 12%, bukan malah membahas soal yang lain yang ujung-ujungnya hanya bisa menyalahkan pihak sana dan pihak sini. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.